Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita berbicara atau menguraikan secara singkat daripada tafsir surat Al-Qadar. Pada kesempatan ini alhamdulillah wa syukrillah kebetulan kita ini ada di pertengahan bulan Ramadan. Ada tanggal 16 Ramadan dan insya Allah nanti malam 17 Ramadan pas diturunkannya Al-Quranul Karim. Diturunkannya Al-Quran yaitu di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan fungsi dan kegunaannya daripada Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Seluruh negeri dari Maroko sampai Merauke. Allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan perbedaan dan penerangan minal huda daripada petunjuk wal furqan, artinya yang membedakan antara halal dan haram, antara hak dan batil, antara kafir dan muslim. Itu keseluruhannya ada dalam Al-Quranul Karim. Diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan yang mana? Yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu, Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwah, yaitu mengasingkan diri. Rasul itu cintanya berkhalwah, jadi di tempat-tempat yang sunyi, tidak bergaul, tidak mendengar, dan juga tidak ada interaksi sesama manusia. Di mana 6 bulan berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwah. Yang populer tempatnya adalah di Gua Hira. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di gua tersebut. 17 Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Hampir keseluruhan kitab suci seperti kitab Taurat, Injil,
Jabur, dan juga Al-Qur'anul Karim diturunkan pada bulan suci Ramadan itu. Cuman ada perbedaannya. Yang namanya Al-Qur'an, Al-Qur'an huwa kitabullah al-munazzalatu ala Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Jadi kitab suci Al-Qur'an itu adalah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati, yang menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita buka Injil, kemudian kita baca, itu tidak jadi ibadah. Yang baca kitab Taurat tidak jadi ibadah. Tapi yang namanya Al-Qur'anul Karim, biar satu huruf man qara'a harfan, barang siapa yang membaca sehuruf salah, sehuruf saja daripada Al-Qur'anul Karim, maka mendapatkan pahala 10 kali kebaikan. Hadirin hadirat rahimahullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendengar, para pecinta rahimakumullah. Kemudian Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Keunggulan atau keutamaan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan alfi syahrin, dengan 1000, tapi khairun, lebih baik. Lebih baik derajatnya, lebih baik karatnya, dan lebih baik segala-galanya. Yang namanya lebih baik. Lebih baik. Sedangkan alfu syahrin, sedangkan yang namanya alfu syahrin 1000 bulan, kalau kita hitung-hitung 82 tahun lebih. Untuk ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan pada zaman Bani Israel, menceritakan 4 orang. Di antara 4 orang itu pada karo Ayub. Rasulullah menceritakan Nabiullah Ayub alaihissalam, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah Zakaria, kemudian Hizqil binil Ajuz, dan kemudian Yusa bin Nun. Apa yang menakjubkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anggapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa pada zaman Bani Israel itu, yang 4 orang itu abadullah, mereka menyembah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 80 tahun, lam ya'suhu tarfata ainin. Jadi menjalankan ibadah 80 tahun tanpa dikotori dengan satu maksiat pun. Betul-betul bersih, waktu 80 tahun digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, siapa orang 4 itu? Pada karo Ayub, Nabiullah Ayub, Zakaria, Hizqil binil Azuz, dan
Nabiullah Yusa bin Nun. Ini yang dua tidak disebutkan Nabi ya, Nabi Hizkil atau Nabi Musa, padahal menurut riwayat yang dua itu Hizkil dan Azuz adalah salah seorang Nabi dan bukan Rasul. Sesudah itu fa'ajabat ashabu Rasul, kemudian menjadikan kagum, kaget para sahabat atas ibadahnya 4 orang tersebut itu. Sesudah para sahabat merasakan kaget dan kagum, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ajibat ummataka." Betul-betul umatmu telah kagum, aneh, luar biasa mendengar ibadahnya yang 4 orang tersebut itu. Sama nina sanatan, dalam jarak waktu 80 tahun, lam ya'suhu, tanpa dicampuri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Torpata ainin kalau bahasa Sunda aslinya masa kedet netra, jadi sakit cepanon. Torpata ainin. Faqad anzalallahu khairan min dzalika, maka Allah telah menurunkan lebih bagus daripada 80 tahun yang digunakan untuk beribadah oleh 4 orang tersebut pada zaman Bani Israel. Faqara'a, kemudian Jibril membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya aku, anzalnahu sudah menurunkannya Al-Quran tersebut, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar, di malam yang mulia, malam yang agung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar tersebut adalah khairun min alfi syahrin, yaitu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, Lailatul Qadar jadi pembahasannya ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi dalam pembukaan saya bacakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang pasti Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan, sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz adalah pusat atau pembendaharaan, pembukuan, administrasi segala sesuatu ada di Lauhil Mahfuz. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ke Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 23 tahun secara berangsur-angsur berdasarkan kebutuhan umat. Manakala salah satu contoh, ada urusan dalam perang di mana banyaknya ghanimah,
banyak harta rampasan perang. Datang rombongan berduyun-duyun menanyakan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ada lagi yang menerangkan, yang menanyakan masalah haid, yas'alunaka anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Terus sampai masalah warisan, masalah waris, masalah. Jadi sepanjang 23 tahun itu Quran diturunkan. Yang sekaligus diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, Baitul Izzah. Para pemirsa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya Al-Quran yang mana tadi telah diceritakan, di sini juga beda dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasul yang terdahulu, seperti diturunkannya Taurat sekaligus. Jadi istilah satu kitab, satu bundelan Taurat begitu. Juga Suhufi Ibrahim wa Musa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus diterima oleh sang penerima tersebut. Tetapi Al-Quran diturunkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, dan kemudian diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu dan situasi yang dibutuhkan selama 23 tahun. Hadirin rahimakumullah. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi bersama Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, diturunkan, turun tanazzalu. Jadi turun al malaikah, malaikah, sehingga kata para ulama atas keagungan Lailatul Qadar ini, dunia ini, langit ini kebek penuh. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada satu tempat sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang tidak diisi oleh malaikat. Tanazzalul malaikah itu untuk memberi kabar gembira kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminta Allah pasti ngasih. Barang siapa yang mendoa Allah pasti mengijabahnya. Barang siapa yang meminta ampunan pasti Allah mengampuninya. Barang siapa yang meminta kebaikan pasti diberikan kebaikan, dan Allah mengharamkan atas manusia, seluruh manusia. Mengharamkan apa? Mengharamkan wa harramaha man harramaha. Jadi maghfirah Allah sudah diberikan, sudah dijanjikan, rahmat Allah sudah diturunkan, kemudian pertolongan Allah sudah ada di depan mata, tetapi disia-siakan oleh manusia tersebut, maka Allah haram tidak akan memberikan kepada orang yang sia-sia. Para pemirsa rahimakumullah, tanazzalul malaikah warruhu. Waruhu, menurut penafsiran pertama, ruh itu adalah malaikat Jibril, presidennya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Ada sebagian pendapat dan rombongan malaikat-malaikat yang utama-utama, yang mulia-mulia.
biizni rabbihim, atas perintah Allah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amrin, dari segala perkara, dari segala urusan. Sebagian tafsir mengatakan min kulli amrin, untuk menentukan qada dan takdir seseorang. Nakdirkan rezekinya, ditakdirkan ajalnya, ditakdirkan bagya dan celakanya, dan ditakdirkan segala-galanya ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kemuliaan daripada kemuliaan Lailatul Qadar itu dibedakan dengan malam-malam yang lain sepanjang tahun ini. Di malam Lailatul Qadar, ingat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat itu yang tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu mendoakannya malaikat kepada hamba-hamba Allah yang ibadah pada Lailatul Qadar itu, mendoakannya salam, agar kamu sekalian disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kapan? Yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar as-sadiq. Jadi malaikat itu mendoakan kepada hamba-hamba Allah di malam salamun hiya hatta matna'il fajr. Jadi sebagian daripada keutamaan Lailatul Qadar itu, turunnya para malaikat dan malaikat Jibril mendoakan kepada seluruh hamba Allah yang betul-betul memuliakan pada bulan suci Ramadan ini, dan memuliakan Lailatul Qadar dengan yang disebut ibadah, mendoakan kesejahteraan, salam keselamatan untuk kamu sekalian, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.